Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel SN Edu dan Info yang pastinya menjadi tempat berbagi informasi menarik dan edukasi. Kali ini kita masih dalam sesi pembahasan soal-soal CPNS tahap SKB di bidang kesehatan. Ya, seperti kita ketahui, BKN telah mengeluarkan pengumuman bahwa seleksi tahap SKB akan diselenggarakan. Dan tanggal 1-8 Agustus sudah mulai proses pendaftaran ulang peserta SKB ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang lulus tahap SKB, silahkan untuk memantau update informasi dari BKN ataupun di portal instansi dari instansi yang teman-teman tuju, seperti itu ya. Oke, kali ini masih dalam ruang lingkup kesehatan, kita akan membahas topik tentang K3 atau safety, yang kepanjangannya adalah keamanan dan kesehatan kerja. Saya harap video ini bisa tetap relevan juga ya dan bermanfaat untuk teman-teman yang tidak mengikuti seleksi CPNS. Mungkin ada yang bekerja di bidang K3, safety, SHE ataupun lainnya. Oke, seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Dan di-share ke teman-teman yang lain agar selalu mendapat update terbaru dari video saya. Oke, keep watching dan semoga bermanfaat ya. Check it out. Oke, kita lanjut kepada pembahasan soalnya. Soal yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja adalah A. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. B. Kegiatan untuk melancarkan pekerjaan tenaga kerja. C. Tindakan untuk mengatasi bahaya dari lingkungan kerja. D. Suatu usaha untuk menyelamatkan tenaga kerja dari bahaya dengan beragam kegiatan. Ya, jawaban yang paling tepat tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah A. Ya. Pembahasannya sebagai berikut. Definisi dari K3 menurut OSAS 18001 tahun 2007 yakni keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja tersebut maupun orang lain, misalnya kontraktor, pemasok, pengunjung maupun tamu di tempat kerja. Dengan kata lain, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jawaban yang benar tadi adalah A. Lanjut soal yang berikutnya. Peraturan yang mengatur tentang K3 lingkungan kerja adalah A. Permenaker nomor 50 tahun 2012, B. Permenhub nomor 85 tahun 2018, C. Permenkes nomor 36 tahun 2009, D. Permenaker nomor 9 tahun 2018. Ya, jawaban yang benar adalah ya, D. Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ingat ya, nomor 5 tahun 2018. Ya, ini merupakan salinan dari surat peraturan dari Menteri Tenaga Kerjanya yang dikatakan Permenaker nomor 5 tahun 2018 memuat syarat-syarat yang lebih lengkap tentang K3 lingkungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan selamat. Jadi jawaban tadi adalah D. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan hazard? A. Suatu objek di mana terdapat energi atau kondisi yang berpotensi dapat mengancam keselamatan. B. Suatu objek di mana mengancam harga diri dalam bekerja. C. Suatu peristiwa di mana pikiran dan tindakan tidak sinkron yang dapat menyebabkan bahaya. D. Suatu peristiwa yang menyebabkan konflik pada tenaga kerja. E. Suatu peristiwa yang disebabkan oleh kelalaian pekerja. Yang ditanya adalah hazard, definisi hazard. Jawaban yang benar adalah ya A. Objek di mana terdapat bisa dalam bentuk energi, zat maupun kondisi yang berpotensi dapat mengancam keselamatan dari pekerja ataupun orang-orang di lingkungan kerja ya. Dengan pembahasan sebagai berikut. Hazard disebut juga dengan bahaya, ialah semua sumber, situasi,
ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja atau PAK, yaitu definisi berdasarkan OSAS 18.1001 tahun 2007 ya. Jadi, secara umum terdapat 5 faktor bahaya di tempat kerja, yakni yang pertama, bahaya biologi ataupun biologis. Maksudnya kalau biologis banyak ya faktornya. Yang kedua, faktor bahaya kimia. Yang ketiga, faktor bahaya fisik atau mekanik, mungkin mesin-mesin. Yang keempat, bahaya biomekanik. Yang kelima, faktor bahaya sosial psikologis. Jadi ada 5 faktor ya. Nanti mungkin ada beberapa soal yang pertanyaannya seperti ini. Misalnya kebisingan merupakan faktor bahaya di tempat kerja dalam kategori, mungkin nanti akan ditanya ya. Misalnya apakah masuk kategori biologi, ataukah kimia, apakah fisik atau mekanik, apakah biomekanik maupun sosial psikologis. Oke, next. Berikutnya, salah satu pengendalian bahaya dalam bekerja berupa upaya menghilangkan sumber bahaya disebut A. Administrasi kontrol, B. Perancangan, C. Substitusi, D. Eliminasi. Jawaban yang benar adalah ya D. Eliminasi ya. Jadi kata kuncinya menghilangkan sumber bahaya. Jadi metode pengendalian bahaya itu ada yang dinamakan penggunaan APD, melakukan administrasi kontrol, melakukan perancangan, proses distribusi maupun eliminasi. Jadi berdasarkan tingkat kehandalan dan tingkat proteksinya dari APD menuju ke atas ini semakin tinggi ya. Jadi tingkat proteksi eliminasi lebih tinggi daripada substitusi. Demikian juga tingkat kehandalan eliminasi itu lebih tinggi daripada administrasi maupun APD. Berikut juga sesuai dengan hierarki ini ya. Sedangkan definisinya itu sendiri, eliminasi yaitu adalah proses mengeliminasi sumber bahaya atau menghilangkan sumber bahaya. Substitusi yaitu mengganti substitusi alat atau mesin sehingga tempat kerja atau pekerjaan aman karena dilakukan proses pengurangi bahaya ya. Yang berikutnya, perancangan itu melakukan modifikasi atau perancangan alat maupun mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Contohnya tempat duduk diubah sehingga lebih nyaman atau ergonomis. Yang berikutnya administrasi. Administrasi itu membuat prosedur atau aturan atau berupa pelatihan, mengatur durasi kerja, membuat tanda-tanda bahaya, membuat rambu-rambu, poster, label dan lainnya gitu ya. Di mana tenaga kerja aman karena dikurangi paparan bahaya. Yang berikutnya, APD, alat pelindung diri, digunakan sebagai alat bantu di dalam tenaga kerja untuk melakukan pekerjaannya sehingga terhindar dari atau dikurangi potensi terjadinya bahaya ya. Jadi proses eliminasi tadi yakni menghilangkan sumber bahaya. Oke? Lanjut, masih dalam kriteria soal yang sama. Pengaturan jam kerja merupakan salah satu upaya pengendalian bahaya di tempat kerja disebut A. Eliminasi, B. Substitusi, C. Administrasi kontrol, D. Alat pelindung diri. Ya. Jawabannya apa? Betul ya. Jawabannya adalah C. Administrasi kontrol, sama seperti pembahasan tadi ya. Bagian dari administrasi kontrol yakni pengaturan prosedur, aturan, pelatihan kerja, dan durasi kerja. Shift kerja juga boleh. Misalnya membuat jadi 2 atau 3 shift atau shift mingguan sesuai dengan kebutuhan dari proses kerja tersebut ya. Lanjut, soal berikutnya masih pada kriteria soal yang sama. Penggunaan sabuk keselamatan atau safety belt dalam berkendara merupakan salah satu upaya pengendalian A. Eliminasi, B. Substitusi, C. Administrasi kontrol, D. Alat pelindung diri.
Ya, udah jelas ya, seperti pembahasan sebelumnya. Jawaban yang benar adalah APD. Karena safety belt itu atau sabuk pengaman merupakan salah satu alat pelindung diri, sama seperti helm, masker, menggunakan kacamata, untuk petugas las dan sebagainya, penggunaan alat pelindung diri lainnya. Oke. Lanjut. Soal berikutnya, lokasi berkumpul saat terjadi keadaan darurat disebut A. Meeting point, B. Assembly point, C. Emergency titik, D. Titik darurat, E. Titik aman. Ya, jawaban yang benar adalah assembly point atau biasa disebut titik kumpul. Ya. Emergency assembly point adalah tempat di area sekitar atau di luar lokasi yang dijadikan sebagai tempat berkumpul setelah proses evakuasi dan dilakukan perhitungan pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi. Assembly point itu harus aman dari bahaya kebakaran maupun bencana lainnya. Sebaiknya disediakan pada jarak 20 meter dari gedung terdekat ya, supaya mudah untuk dijangkau. Ya, tempat ini pula merupakan lokasi akhir yang dituju sebagaimana digambar pada rute evakuasi. Jadi simbolnya sepertinya, misalnya untuk kebakaran, fire assembly point seperti itu ya. Jadi tempat orang-orang berkumpul, dan pada peta jalur evakuasi akan ada lambang atau simbol berikut ya. Jadi ketika ada suatu bencana, kebakaran ataupun lainnya, semua orang akan diarahkan untuk berlari atau keluar, tetapi dengan tidak kondisi panik ya, menuju assembly point atau titik kumpul yang aman. Lanjut. Soal berikutnya, undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980. Jawaban yang benar adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke, berikut halaman screenshot lampiran halaman pertama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 97 tentang keselamatan kerja, yakni undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Oke, clear ya? Ingat kata kuncinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke. Soal berikutnya, jumlah gerigi roda pada lambang K3 ada berapa? A 9, B 10, C 11, D 12, E 13. Ada yang tahu? Ya, jawaban yang benar adalah ya C, ada 11 gerigi. Di mana lambang dari atau logo dari K3 itu adalah seperti ini ya. Ada lambang gerigi, ada lambang palang, dan ada tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Di mana palang yang ini dimaksudkan sebagai bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sedangkan roda gigi ini artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih itu artinya bersih dan suci. Warna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan ini ada 11, boleh dihitung nanti. 11 gerigi roda diartikan terhadap 11 bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, sama seperti soal berikut sebelumnya ya. Jadi pada undang-undang tersebut ada 11 bab yang disimbolkan pada lambang dari K3 itu sendiri. Oke. Ini dihafal ya. Lanjut. Gambar ini adalah simbol keselamatan kerja yang artinya A. bahaya tegangan listrik, B. bahaya keracunan, C. mudah terbakar,
D. Bahaya radioaktif. Ya, jawaban yang benar adalah A. Tegangan listrik. Ya, banyak kita lihat pada titik-titik di PLN atau lokasi-lokasi yang ada tegangan tingginya. Misalnya ada di lokasi genset, panel listrik, dan lain-lainnya. Oke. Berikut di bawah ini yang tidak termasuk dalam kondisi gawat darurat atau emergensi adalah A. Terorisme, B. Bencana alam, C. Kebakaran, D. Tumpahan air di bawah dari 1 liter. Ya, jawaban yang benar adalah yang ditanya adalah yang tidak termasuk atau kecuali. Maka jawabannya adalah D. Tumpahan air yang volumenya hanya di bawah 1 liter. Itu bukan bencana ya. Kecuali dalam volume yang besar, ya disebut biasa sebagai banjir. Oke, lanjut. Di bawah ini merupakan penyebab terjadinya kecelakaan kecuali A. Barang ditumpuk terlalu tinggi, B. Meninggalkan area kerja dalam kondisi mesin beroperasi, C. Melepas cover pengaman, D. Memakai pakaian kerja yang tidak mudah terlilit. Ya, jawaban yang benar adalah yang ditanya adalah tadi kecuali. Ya, D, yaitu memakai pakaian kerja yang tidak mudah terlilit. Justru ini adalah kondisi yang baik di lingkungan kerja, karena ketika kita pakai yang mudah terlilit, maka akan mudah atau berpotensi untuk terlilit pada mesin-mesin dan sebagainya. Jadi pakailah pakaian yang aman, yang tidak banyak rumbai-rumbainya ya. Oke, lanjut. Soal yang berikutnya. Di bawah ini yang termasuk hierarki pengendalian bahaya kecuali A. Administrasi atau training atau pengaturan jam istirahat, B. Rekayasa engineering atau modifikasi mesin, C. Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, D. Eliminasi atau menghilangkan bahaya. Ya, ini mengacu pada soal-soal sebelumnya ya, mengenai pengendalian bahaya. Jawaban yang benar adalah C. Ya, tidak ada ya tadi bagian dari pengendalian bahaya itu yang dinamakan tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Yang tadi ada eliminasi, substitusi, perancangan atau modifikasi, administrasi, dan APD. Jadi tidak ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Lanjut. Ya. Makna tanda palang pada lambang ketiga adalah A. Bebas dari kecelakaan dan penanggulangan, B. Bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, C. Bersih dan suci, D. Selamat dan sehat, E. Bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, tadi sudah kita bahas ya makna dari palang pada lambang ketiga itu. Definisinya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau disingkat dengan PAK. Oke. Ini ya. Palang itu bebas dari kecelakaan dan PAK. Next, tokoh yang merupakan bapak kesehatan tenaga kerja adalah A. Thomas Percival, B. Bernardin Ramazzini, C. Anthony A. Cooper, D. Sir Robert. Jawaban yang benar adalah iya, B. Bernardin Ramazzini. Ya, sejarah perkembangan kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri sebenarnya tidak diketahui kapan tepatnya gitu ya. Semenjak penciptaan juga manusia sudah dimandatkan untuk bekerja sebenarnya ya. Namun pengerahan tenaga kerja sesungguhnya sudah setua usia manusia di muka bumi ini. Dan bersamaan dengan itu juga adanya proses pengupahan kepada tenaga kerja baik dalam bentuk uang maupun barang ataupun bisa jadi jasa gitu ya. Yang dikenal sebagai bapak ketiga yaitu Bernardin Ramazzini dengan bukunya De Morbis Artificum Diatriba
yang menguraikan tentang berbagai jenis penyakit yang timbul berkaitan dengan pekerjaan. Sehingga Bernardin Tamazini disebut juga sebagai Bapak ketiga. Ya, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga apa yang kita bahas boleh dipahami, dimengerti, bahkan dikembangkan lagi masing-masing oleh teman-teman peserta calon PNS ya, ataupun yang lainnya yang butuh belajar mengenai topik kesehatan khususnya di bidang K3. Semoga apa yang kita diskusikan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Thank you for watching. See you pada video berikutnya.